Masuk tempat wisata bayar 10.000 dilarang membawa makanan atau minuman dari luar. Akan tetapi ketika kita di dalam itu tenannya atau tempat jualannya tuh nggak ada yang jualan teman-teman. Nah, kira-kira di tempat wisata yang dikelola pemerintah ini dengan harga masuk 10.000 dilarang bawa makanan, akan tetapi tempat jualannya itu nggak ada. Kira-kira menurut kalian cocok nggak sih dengan harga segitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta punya channel storytelling jalan-jalan yang nggak pakai konsep, yang penting asal bacot. Oke, kali ini kita akan menuju ke wisata Ratu Intan ya, Pantai Amal, tepatnya di Kota Tarakan. Jadi di sini kita harus bayar dulu tiket masuk ya kan teman-teman. Jadi ini tiket masuknya sekitar 10.000 dan kita tuh dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Nah, setelah kita membayar, ini bayi aja yang nggak bayar ya. Yang bocil-bocil tuh tetap bayar. Jadi di sini kita masuk melalui pintu yang ada di sebelah sini. Nah, ini pintu masuknya nih. Jadi kita tuh dikasih kupon. Nanti kupon itu di-scan di barcode yang terletak di depan petugasnya itu. Nanti setelah di barcode baru kita boleh masuk seperti itu. Nah, inilah prosesnya teman-teman. Sudah dipakai tadi itu. Yang dipakai ini tadi. Yang belum dipakai, yang ini, nah ini lah. Coba yang ini, Bu. Oke. Inilah wisata Ratu Intan yang terletak di Pantai Amal, Kelurahan Amal di Kota Tarakan. Jadi ini sebenarnya tempat wisata yang dibangun pemerintah dan baru diresmikan. Dan menurut saya ini cukup menarik ya, karena kali ini kita mau spill apa saja sih fasilitas dan yang tersedia di sini dengan harga tiket 10.000 tadi ya teman-teman ketika di depan. Jadi ini sangat bagus ya, menurut saya ini sangat bagus di depannya ya kan, karena ini baru sekitar beberapa bulan setelah diresmikan. Jadi ini tuh nanti tuh lebih panjang lagi ke arah sana, ke arah Pantai Amal Lama. Jadi ini kita spill dulu di bagian depan. Nah, ini karena saya datangnya ini bukan di hari libur atau weekend, tapi di hari normal biasa, otomatis nggak terlalu ramai ya. Saya belum pernah coba masuk ketika kalau di hari Minggu ataupun di hari Sabtu ataupun di tanggal merah seperti itu. Nah, ini tuh namanya air mancur teman-teman. Cuma ini nggak aktif ya, karena ini kondisinya siang. Biasanya sih kalau malam sepertinya lebih bagus sih seperti itu, karena jadi berwarna-warni seperti itu kan air mancurnya. Terus ini ada bola-bola warna-warni yang terletak di pinggir jalan ya kan. Nah, ini ada tenan-tenan untuk para pedagang. Nah, kebetulan ketika saya datang di hari ini tidak ada pedagang sama sekali. Tapi saya yakin di sini pasti ada pedagangnya ya. Kalau hari Minggu atau hari Sabtu mungkin ada. Kenapa begitu? Ini menurut pendapat pribadi saya sih, yang berdasarkan yang saya amati ketika saya berkunjung di kawasan wisata Ratu Pantai Intan ini. Ratu Intan kah? Pokoknya inilah ya kan. Lupa juga ini namanya apa seperti itu. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat kita bisa makan di atas juga bisa makan di bawah. Nah, di sini tuh tempat orang jualan, dan saya yakin di sini tuh ada orang jualan. Kenapa? Karena di sini ada showcase atau lemari es yang ada kacanya di depannya, itu ditutup sama terpal seperti itu, dan ini showcase-nya hidup seperti itu. Nah, berarti kemungkinan di sini tuh kalau hari Minggu atau hari Sabtu berarti ada pedagangnya. Cuma karena saya datang di hari yang bukan hari Minggu atau hari Sabtu, jadinya sepi seperti itu. Nah, di sini tuh ada rooftopnya ya, bagian atas. Jadi kita bisa naik tangga besi ini ya. Ini mereka buat dari tangga besi. Nggak tahu sih alasannya kenapa harus pakai tangga besi, padahal kan
kalau pakai tangga beton ya lebih awet kan. Kalau tangga besi ini atau sendiri kah pasti korosi, kena hujan dan panas seperti itu. Nah, ini pemandangan yang bisa kita lihat di bagian rooftopnya ya. Kalian bisa lihat awannya sangat cerah ya, sangat cantik, Duduk lah, duduk. bersih, nggak ada kabut seperti di Pulau Jawa yang banyak polusinya. Jadi di Kalimantan ini cukup bersih seperti itu. Nah, cuma kalau kalian melihat ke arah pantai, yang bisa kalian nikmati yaitu ya rumput laut seperti itu ya kan. Karena di sana tuh banyak petani rumput laut seperti itu, dan airnya juga nggak sejernih yang kita bayangkan ya. Airnya cukup keruh seperti itu. Nah, di sana tuh rumput laut doang yang bisa dilihat. Jadi kalau kalian mau ke sini, kalian cuma bisa ngelihat pemandangan awannya doang seperti itu, yang menurut saya sangat cantik sih seperti itu ya kan. Kenapa saya fokus ke awannya ya, cuma itu aja yang bisa dinikmati kayak gitu kan. Nah, karena ini bangunannya cukup estetik menurut saya. Skornya sekitar 10 lah ya, 1 sampai 10 tuh 10 lah untuk penilaian saya secara pribadi dari segi bangunannya. Terus kita spill juga untuk toiletnya ya. Di sini toiletnya cukup bersih, air wastafelnya nyala ya kan. Yang jelas ini bukan air payau ya, seperti ini air PDAM, cukup jernih. Terus di sini klosetnya airnya juga nyala ya. Dan di sini juga ada petugas kebersihannya teman-teman, seperti itu. Jadi ya seperti inilah kondisi toiletnya. Sangat ini sih, sangat bagus sih menurut saya. Jadi nggak jelek-jelek amat lah. Ini standarnya bagus banget nih seperti itu ya kan. Cuma ya kita nggak tahu nih 5 tahun ke depan apakah ini masih terawat atau enggak, ya tergantung lah ya kan. Karena nanti beda pimpinan, beda lagi rencana dan pengelolaannya seperti itu. Karena ya itulah kita di Indonesia, beda-beda ya kan, beda isi kepala pemimpin, belum tentu dia mau melanjutkan kerjaan pemimpin sebelumnya seperti itu. Nah, ini jalanannya cukup panjang ya, cukup panjang sampai ke sana. Cuma nggak ada fasilitas ya kan, nggak ada fasilitas yang lain. Ini hanya tempat duduk, tempat nongkrong seperti itu. Dan ini kalau kalian datang sore hari ke sini ya mungkin cukup enak sih. Tapi kalau siang bolong seperti ini ya lumayan, mataharinya nyengat banget teman-teman. Jadi ini kita lagi berjalan ke arah ujung, kita penasaran di sini ada apa aja. Nah, ini di sebelah kiri saya ini adalah musolanya teman-teman. Ini musolanya ya kan. Ini cukup bersih ya kalau di luar. Jadi dia nggak ada pintu utamanya karena dia musola bukan masjid. Jadi dia nggak terlalu besar seperti itu. Nah, ini kita coba spill dulu musolanya, kita mau lihat musolanya seperti apa sih, seperti itu kan. Jangan sampai nanti musolanya kotor ya kan. Masa kita mau sholat harus bersihkan dulu seperti itu. Yang penting sih dari musola ini yang penting terawat sih, bersih, intinya itu aja, nggak berdebu dan nyaman ya kan. Nah, ini pintu depannya, ini pintu luarnya ya teman-teman ya. Sebelah luar sini ini ada toilet sama tempat wudhu perempuan. Nah, di sini musolanya. Nah, ini musolanya cukup bersih nih teman-teman ya. Nah, gak ada toa untuk azan ya kan, karena musola hanya digunakan untuk sholat. Karena kita sholat nggak 24 jam ya, artinya dalam 24 jam kita cuma 5 waktu aja sholatnya kan. Itu pun bagi yang rajin, yang pemalas ya nggak usah kesini juga. Tapi kan pemalas tuh kalau kesini cuma mau baring-baring aja, sholat pun tidak kayak gitu kan, macam yang nonton nih lah. Nah, setelah itu kami coba berjalan di pinggir pantai, ada orang petani rumput laut yang lagi bersihkan rumput lautnya. Nah, jadi ini taman-tamannya nih teman-teman. Taman-tamannya tuh ada paving blocknya, cuma paving blocknya tuh berwarna hijau, tambah lagi rumput yang tumbuh, jadi yang tidak kelihatan seperti itu. Nah, ini tenan yang lain, cuma yang disedihkan di sini sih taman-tamannya ya, ini nggak terawat banget nih. Karena bunga-bunganya bersaing sama rumput untuk tumbuh seperti itu. Jadi nggak terlalu bagus. Nah, ini kondisinya di siang hari, panas ya, cukup panas lah seperti itu. Nah, terus ini kalian bisa lihat salah satu tenan ya kan,
tenannya nih kosong nih teman-teman, nggak ada apa namanya nih, nggak ada yang jualan sama sekali. Karena kalian bisa lihat ya, di depannya juga nggak ada showcase seperti yang di tenan-tenan sebelumnya. Ini kamar mandinya, saya nggak spill karena menurut saya mungkin sama aja. Nah, jadi ini kami lagi berjalan ke arah ujung, dan yang jelas di sini nih belum ada yang jualan nih yang arah-arah pinggir sini. Mungkin ini jadi PR pengelola untuk kedepannya bagaimana caranya menarik para pedagang agar mau menyewa tenan yang ada di sini. Karena sangat disayangkan sih tempat-tempat yang seperti ini nih kalau nggak diisi seperti itu. Karena tugas pengelola selain mendatangkan jumlah wisatawan untuk datang ke tempat ini, otomatis juga harus meyakinkan para pedagang untuk mengisi tempat jualannya seperti itu. Karena kalau misalnya pedagang mau buka di situ tapi manusia yang datang berkunjung ke wisata ya, tempat wisata ini juga nggak banyak, kan jadinya rugi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini I love Paguntaka tulisannya. Terus di sini ada bola warna-warni ya, bentuknya kayak apa nih, kelereng gitu kan, tapi ini bukan kelereng kecil ya, ini kelereng raksasa seperti itu. Nah, ini kita berjalan lagi ke arah ujung. Ini lumayan jauh nih teman-teman. Nah, di sini nih ada nih naga nyembur. Nah, ini naganya nyembur nih. Ini apa namanya? Naga nyambur. Nah, kan kalian bisa bacalah sendiri itu ya, naga menyemburkan air seperti itu. Ini binatang apa namanya, mitologi dari suku Tidung yang dijadikan apa namanya nih, bangunan apa namanya nih, ikoniknya lah dari kawasan wisata Ratu Intan ini seperti itu. Nah, ini lumayan panjang ya, mungkin ada sekitar 300 atau 400 meter dari pintu gerbangnya, dan di situ ada jembatan yang menghubungkan tempat yang kedua. Ini kita dipisahkan sama sungai karena di sini jalur para petani rumput laut untuk mengeluarkan kapal-kapal mereka menuju bibir pantai untuk datangi untuk ngurusin rumput laut mereka. Nah, ini kalian bisa lihat ya kan. Nah, ini pintunya, itu jalanannya lagi di portal Seng ya, jadi nggak bisa kita masuki, tapi kita nanti pasti bisa ngelewati ketika ini sudah dibuka seperti itu. Nah, ini lumayan jalan kakinya lumayan jauh nih teman-teman, karena dari depan tadi gerbang sampai ke titik ini tuh kurang lebih sekitar 300 meter lah ya, 300 ya, 300 meter lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang tempat yang tadi tuh di ujung sana tuh rencananya tuh mau dibikin seperti rumah-rumah Korea, rumah-rumah Eropa, dan itu sudah jadi seperti itu. Cuma belum diresmikan sama pemerintah. Nah, ini kita kembali keluar dari kawasan wisata ini karena menurut saya ya belum ada yang menarik sih seperti itu, karena kami datang di hari biasa pun ya nggak ada sesuatu yang wah gitu ya, mungkin ada apanya kah seperti itu kan. Jadi ya beginilah teman-teman kondisinya. Nah, harapannya sih ke depannya sebenarnya pengelola bisa menyediakan minimal seperti mobil odong-odong atau apapun ya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti wisatawan masuk di sini itu bisa diantar atau ikut jemputan dari sana sampai ke ujung dari kawasan wisata ini. Karena bayangkan aja kalau misalnya disuruh jalan kaki ya lumayan panas sih, seperti itu juga nggak ada tempat berteduhnya kan, apalagi kalau misalnya kita datang di pagi hari seperti itu. Ini juga nggak disediakan seperti itu. Ini harapannya sih ada angkutan seperti odong-odong yang tugasnya ngantarkan para pengunjung seperti itu, jadi menikmati, contohnya seperti di Monas atau di Puncak Lawang Sumatera Barat itu kan juga ada odong-odongnya ya. Jadi kita memang bayar masuk, tapi nanti di situ ada fasilitas kendaraan seperti angkutan umumnya lah seperti itu, dan itu beroperasi hanya di sekitar tempat wisata saja tanpa datangi yang lain-lain atau keluar dari tempat wisata seperti itu. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.